tulis komputer. Nanti recordnya. Oke, start. Save. Oke. Saya perkecil di sini kasusnya. S-nya apa berarti? Tadi kan kita punya, saya ulangi ya. Barangkali ada masih ada bingung. Sebenarnya logikanya begini. Kita akan mengganti A, kelihatan ya? Kita akan mengganti A posisinya seperti ini. Kalau ada A di depan, berarti B di belakang ada A lagi enggak? Ada A lagi enggak? Pasti harus ada A. Karena ada ini. Pangkatnya sama kan? Berarti harus ada pasangan bilangan A sama A. Kalau kayak gitu, kalau di sini ada A, di sini ada A lagi. Nah, kalau seperti itu, kita tinggal punya, pastinya adalah A, S, A. Hmm, A, S, A. Di situ kalau mau jadi satu variabel saja, setelah itu kita menggunakan tahu. Sekarang yang kita ulangi berapa banyak? Tinggal kita tulis SC. Kalau variabel, kita berarti kan mengulang SB saja. Nah, terus habis itu epsilon masuk dari situ. Kita epsilon selesai. Ini hanya satu variabel ya. Kalau satu variabel. Tapi kalau ada mungkin dua variabel, berarti kita mulai ini belum dengan ini. Paham belum dengan ini? Ya, bisa ngerti ya. Oke, ada gangguan sedikit. Saya ulangi ya, saya ulangi. Kondisinya, jadi yang kalau Anda perhatikan, intinya itu ada di B-nya. Jadi kalau kita mulainya sebenarnya paling mudah menggunakan dua variabel sebenarnya. Tapi kalau Anda menggunakan mau satu variabel juga nggak apa-apa. Nanti kita akan mulai dengan dua variabel, satu variabel saja dulu. Tapi kita mulai dengan pakai basis variabel yang dua variabel. Contoh, ini kan ada A. Kalau kita mulai A, bahasa dari sini berarti kita harus mengkasih A di belakang. Terus habis itu kalau kita kasih A di depan, A di belakang juga ditambah. Oke kan? Dari situ kita sebenarnya sudah langsung membentuk namanya ASB. Sorry, ASA. Kalau kayak gitu berarti A adalah ke ASA. Sorry, ASA. B-nya 0 boleh enggak? Kan B-nya boleh 0, ya kan? Terus habis itu di sini karena B-nya boleh 0, berarti saya buat variabel yang memperbanyak B. Tapi boleh dulu, berarti kita kasih epsilon, betul ya? Terus setelah itu kita perbanyak B-nya. Anda mau taruh di depan boleh, Anda mau taruh di belakang boleh. Anda mau taruh di depan boleh, Anda taruh di belakang boleh. Jadi yang penting itu perbanyakan dari B. Jadi kalau memperbanyak B, itu kita menggunakan X besar ini, variabelnya ini, di sini. Tapi begitu ke X, isinya hanya B atau epsilon saja loh ya. Begitu ke X, itu isinya adalah epsilon atau perbanyakan dari B. Di sini kita ganti dengan X. Sekarang kalau Anda mau buat seperti ini dia menggunakan dua variabel. Ini production rule yang bisa diterima. Pertama, pertanyaan saya, kalau seperti ini, epsilon masuk ke anggota apa enggak? Epsilon masuk ke anggota apa tidak?
Masuk ke anggota apa enggak? Masuk. Gimana Mbak Mutiara? Kok masuk? Oh, S-nya sama ke X. Berarti kalau kayak gitu S-nya ke X. Terus habis itu X-nya ke epsilon. Berarti epsilon masuk ya? Epsilon masuk. Berarti udah benar ya, nggak ada masalah. Karena epsilon itu adalah pada saat A 0, B 0, M A lagi 0. Epsilon harus masuk posisinya di situ. Dengan syarat yang ini sudah lengkap kebetulan syaratnya. Berikutnya, kalau seperti ini A saja masuk enggak? Atau B saja masuk enggak? B saja masuk enggak? B saja masuk. Mantap-mantap iya apa enggak? Nggih. Berarti S ke X. Habis itu ke XB. Habis itu ke B. Sudah selesai. Berarti B saja masuk. Kan boleh toh? A pangkat 0, B pangkat 1, A pangkat 0. Kan sudah sama kan? Iya. Berarti epsilon masuk. Sudah ya? Yang lain nanti Anda kerjakan. Jadi itu contohnya kalau kita menggunakan dua variabel. Berarti gramarnya nanti Anda lengkapi ya. Gramarnya apa kalau kayak gini? Gramarnya berarti sama dengan variabelnya apa? S, X, terus habis itu isinya adalah A sama B, kemudian startnya adalah S, production rule-nya ini. Ini production rule-nya, Anda di sini P, kurung tutup, kemudian ini kasih koma, ini dikasih kurung tutup. Itu kalau menggunakan dua variabel ya. Sekarang mana kalau menggunakan satu variabel saja? Saya pengennya S saja, Pak. Tapi multiple OR. Boleh juga, tidak ada masalah. Anda nanti tinggal begini. Yang pertama, A, A. Jadi kan kita punya seperti ini toh. Nah, habis itu S ke AA. Yang kedua, perbanyak B. Perbanyak B dengan cara SB, ya kan? Habis itu kasih epsilon. Begitu ceritanya. AA saja masuk, B saja masuk, dan seterusnya. Itu bisa masuk semua. Ini boleh juga. Ini salah production rule yang boleh diterima. Kalau ini artinya referensi ya. Kalau yang tadi itu versi orang lain yang saya pakai. Saya tidak tahu judul bukunya apa. Menggunakan dua variabel tadi. Next, example ini. Ini sama kayak soal nomor berapa? Sama kayak soal nomor berapa? Kalau nggak salah tadi ada example yang Anda pakai kan? Sama dengan sama nggak? Enggak loh. Yang ini ya, ada bedanya. Bedanya di sini. Kita cek bedanya. Tuh, beda toh? Ini M lebih besar sama dengan. Kalau tadi kan A pangkat N, B pangkat M, di mana N lebih besar daripada M. Yang tadi. Sekarang itu hanya 01 language-nya, 01 tetapi M lebih besar daripada N. Bagaimana gramarnya? Gramarnya bagaimana? Yuk, production rule-nya adalah S ke 01 aja. 01, habis itu dikasih S. Terus habis itu ke, tapi boleh sama loh ya, maksudnya boleh sama. Tadi lo yang dikerjakan siapa namanya tadi? Raffi tadi. Jadi gimana, Fi? Tadi kan Raffi kalau nggak salah ngerjakannya. Raffi tadi yang saya bilang A itu berarti A, B boleh dong gitu tadi loh. Nah, yang dikerjakan Raffi tadi loh. Sebenarnya itu jawaban untuk soal ini. Tadi masih ingat nggak soal gimana jawaban? AS terus habis itu ini S ke AS atau S terus
Ini ada X juga. Di sini epsilon, X maksudnya. Oke, terus habis itu di sini XB atau epsilon. Tapi nanti A2B, oh boleh juga ya, A2B2 juga boleh ya. Kan boleh kan ya. Tapi di sini nanti mungkin terjadi nggak A, kemudian A1B2. Ya di tempatnya Raffi ini mungkin nggak A1B2. A-nya 1, tapi B-nya 2. Mungkin kan? Berarti yang di sini nggak bisa. Ini nggak, yang ini nggak bisa masuk. Gimana tanya? Tadi ini sudah. Kalau saya menggunakan yang tadi, ini kan ada X. Sudah kan? Masuk tak? Terus habis itu, X-nya kemana? Yang tadi. Ibaratnya M lebih besar N dulu. Berarti tapi N tidak sama dengan 0. Terus habis itu, di sini larinya ke 0 kan? 0 atau epsilon. Kan memperbanyak 0 kan? Iya, sudah gitu. Tapi N tidak sama dengan 0 dulu. N tidak sama dengan 0. Boleh kosong enggak ini? Boleh kan, A0, A pangkat 0, B pangkat kan boleh. Atau 0 pangkat 0, 1 pangkat 1 kan boleh. 1 pangkat 0 boleh kan? Jadi maksud saya 0 pangkat 0, 1 pangkat 0. Boleh kan ini? Kenapa? Di sini kan boleh sama dengan. Berarti ini kan sama dengan. Berarti epsilon masuk kan? Sudah. Selesai. Ini adalah exercise 1. Exercise 2. Exercise 2 sekarang. Tapi ini gramarnya belum ya. Gramarnya nanti urusan Anda ya. Ini baru production rule-nya ya. Terus berikutnya, create a grammar for the following language. Ini catatan, ini baru P. Bukan G, tapi baru P. Ini hilang. Jadi ini not finish ya, NF. Jadi nanti Anda silakan perbaiki. Terus berikutnya kalau grammar ini, bagaimana tuh caranya? Susah nih. Yang Anda perbanyak apa? C-nya. Terus gimana caranya tuh? S berarti ke boleh nggak kayak tulis kayak gini? Kalau saya nambah A, maka nambah C nggak? Otomatis nambah C. Berarti kalau kayak gitu, boleh dong saya kasih C. ASC saja. Kalau saya B, pasti nambah C nggak? Pasti nambah C toh? Boleh dong, berarti kalau di situ tak kasih X, posisinya X-nya itu larinya ke BSC. Tapi X nanti boleh lari kemana? Bisa nggak kalau saya kasih 0, 0, 0? 0 itu sama dengan 0 plus 0. Berarti kalau begitu boleh dong tak kasih epsilon. Udah selesai. Oh coba sekarang Anda kerjakan. Coba sekarang Anda kerjakan. Yuk, kita cek buktikan. Anda sekarang A-nya 1. AC berarti kan boleh. Masuk kan? AC saja bisa. Sekarang BC saja bisa. Bisa, karena A-nya pangkat 0, B pangkat 1, C 1 plus 0. Sekarang coba, kalau saya ingin gini, kalau A pangkat 2, B pangkat 2, C-nya berarti pangkat berapa? Bagaimana caranya? Ya udah, sekarang kita kan tinggal ngerjakan ini sebanyak berapa kali? 2 kali kan? Berarti A, S, C, terus habis itu lari ke, ini S ke A, S, C, terus habis itu ke A kuadrat atau A, boleh saya tulis ulang, A, S, C lagi toh? C, C lagi kan? Habis itu lari ke yang X, berarti AA, X, CC. AA, X, CC. Sudah kan? Sudah sama pangkatnya. X-nya lari kemana sekarang? Nah, saya taruh di bawahnya sini, berarti kalau kayak gitu, AA, B, SC, banyak 3 kali. Sekarang A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1, C-nya pangkat berapa di situ?
3. Padahal kita mintanya 4. Lari kemana? AA lagi, posisinya B lagi, terus habis itu X terus. Oh kok ini S sih? Ini X ya. Terus habis itu lari ke C. Terus habis itu lari ke epsilon. Udah ya, selesai ya. Oke. Exercise 2 selesai. Ini adalah P-nya, belum gramarnya. Ingat, ini belum gramarnya. Epsilonnya dan semuanya nanti ada contoh yang menarik nih, yang barangkali ada di presentasi yang referensi. Saya bukakan contoh menariknya. Ini saya stop dulu, saya escape dulu presentasinya. Di chat ya, saya di chat aja, tidak saya simpan karena sudah ada di video. Kemudian saya buka lain. Videonya nanti apa namanya agak terlalu banyak ya. Maksudnya terlalu banyak ininya. Ini saya skip yang untuk bagian definisi. Saya skip bagian definisinya sebentar, 30 menit. Saya skip bagian definisinya. Ini juga contohnya yang tadi Kromsi sudah saya buat ya, bahwa itu level yang lebih tinggi dibanding yang rare, sudah. Kemudian example-nya adalah ini sudah disebut sebagai palindrom. Palindrom itu Anda pernah dapat angka ini. Dulu ada angka tahun palindrom. Bagi yang lahirnya bulan Februari tanggal 2 itu palindrom. 02022020. Itu palindrom. Palindrom itu adalah dari kiri dan dari kanan itu dibacanya sama. Dimulainya ini 0, ini 0. Tadi kan juga ada A pangkat A, B, A tadi loh. Yang A pangkat N, B pangkat M, A pangkat N. Itu palindrom. Karena dari kiri, tengah-tengahnya kan M. Dari kanan, dari kiri maupun dari kanan itu sama-sama diampit oleh A sebanyak N kali. Itu namanya palindrom. Nah ini juga sama. Tapi di sini kosong, batasnya tidak ada. Jadi ini 02, 02, terus di belakangnya adalah 20, 20. Kita menggunakan bahasa seperti itu. Jadi yang ini disebut sebagai palindrom. Nanti ada kata-kata yang biasa menggunakan palindrom itu kalau dalam bahasa Inggris adalah madam. Madam itu berarti M-A-D-A-M kan. Kalau dibaca dari kanan itu juga M-A-D-A-M. Jadi kalau orang itu membalik ini enggak ada gunanya. Kerang alam itu enggak ada gunanya kalau di kasus ini. Redivider berarti ini titik tengah adalah V. Malaya alam berarti di situ Y. Terus yang 01001010 itu juga titik tengahnya 1. Binary palindrom. Itu contoh dari example dari contact free diagram ya. Apakah L reguler? Di kasus itu no. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Contohnya tadi loh. Yang A pangkat N, B pangkat M, N pangkat A pangkat N. Kenapa kok ini bukan palindrom? Atau bolehlah kayak gini. Kenapa ini bukan reguler? Karena kalau kemarin kan ada pumping lemma kan? Ada lemma kan? Nah, pumping lemma itu menyebabkan kondisi kita bisa membuktikan bahwa ini bukan reguler, tapi tidak bisa digunakan untuk membuktikan itu reguler. Tapi kalau non reguler bisa. Pumping lemma fungsinya adalah membuktikan suatu bahasa itu non reguler. Nah, sekarang pernyataannya Anda belum menggunakan pumping lemma, tetapi cara gampangnya untuk mengidentifikasi adalah karena dia melakukan counting sebanyak N kali di sebelah kiri dan counting sebanyak N kali di sebelah kanan, itu berarti dia memorize kan?
Kalau dia memorize, terlalu banyak memori yang disimpan, berarti ini bukan reguler. Kenapa? Not acceptable by finite automata. Gampangnya gitu kan. Karena apa? Memorinya limited di kasus yang punyanya. Gitu. Tapi kalau Anda mau buktikan boleh. Ini adalah proof kalau menggunakan pumping lemma. Jadi pumping lemma buktinya ada di yang punya itu catatannya. Tapi saya tidak sedang dalam membuktikan itu. Next, itu CFL. Ya, maka nanti Anda boleh menggunakan ini. Tadi jawabannya Raffi, tadi pertanyaannya, boleh nggak kita menggunakan banyak atau? Banyak garis tadi loh. Itu dijawab dari ini. Atau itu sebenarnya adalah jawaban dari A ke kanan itu epsilon, terus kemudian A itu ke 0, A itu ke 1, A itu ke 0, A0, kemudian A itu 1, A1. Boleh, tidak ada masalah dengan seperti itu. Nah, ini disingkat biasanya dengan cara begini. Disingkat dengan cara seperti ini. Yang sebelah kanan ini. A ke 0A0, terus 1A1, 0, atau 1, atau epsilon. Jadi boleh menggunakan banyak atau. Tidak ada masalah dengan itu. Catatannya, dikatakan CFL bagaimana untuk mengatakan itu CFL? Yang sebelah kiri di sini, ini harus non-terminal simbol. Non-terminal simbol. Di tempat kita kemarin konvensinya tadi, itu berarti harus ditulis dengan huruf dengan kapital. Konvensinya yang sebelah kiri itu bentuknya harus non-terminal simbol. Kalau terminal simbol nggak boleh. Jadi kalau terminal simbol nggak boleh. Tapi kalau non-terminal simbol boleh. CFL, ciri khasnya. Salah satu ciri khas. Jadi yang sebelah kiri itu non-terminal, yang sebelah kanan itu adalah bisa saja isinya terminal simbol, bisa saja merupakan gabungan antara keduanya. Boleh enggak Pak, di sebelah kanan itu non-terminal simbol saja? Boleh, tadi kan kita sudah pakai. Yang X tadi. Iya kan? Itu kan non-terminal simbol juga. Itu kita sudah pakai. Next, berarti di kasus itu sebenarnya kita pertanyaan terjawab ya. Boleh enggak kita menggunakan banyak atau? Tadi pertanyaannya Nadira atau pertanyaannya Raffi, saya lupa. Input string belong to language. If it can generated by CFG, jelas di situ. Ini contohnya. Nah ini salahnya ya. Salahnya di presentasi ini dia mengatakan simbol G di sini, tapi sebenarnya yang ditulis di sini hanya production rule. Ya. Jadi kalau di presentasi ini dia mengatakan G ini dia grammar. Ini G itu singkatan dari grammar, tapi dia menulisnya hanya production rule saja. Jadi hati-hati untuk di presentasinya yang referensi ini. Kalau Anda mengatakan ini grammar, ini salah. Ini production rule. Tetapi inti dari grammar memang production rule itu. Cuma ini bukan grammar. Terus next example. Masuk enggak ini berarti? Masuk ke aturan ini? Masuk ke grammar ini enggak? 01100 berarti masuk ke aturan ini enggak? Bagaimana cara membuktikan ini mas? Berarti A kemana? A ke 0. 0 A 0. Habis itu ke yang ini kan? Berarti 0 terus habis itu 1 A 1 0. Habis itu ke A ke 1 kan ya? Yang mana? Ke 1 kan? Bisa. Jadi boleh gunakan yang ini. 0 1 1 1 0. Sudah jadi. Sekarang buktikan yang tadi. Tadi kan saya bilang bahwa 02 02 20 20 itu adalah palindrom. Ini palindrom bukan berarti? Kan nggak ada tengah-tengahnya, Pak. Coba sekarang saya ganti. 01 0, ini kan sama dengan 0101 10 10 kan? Palindrom bukan? Coba ketikkan. A kemana? Oke, berarti di situ adalah 0 A 0. Terus habis itu 0 berarti di situ 1 ya. Berarti 1 A 1 0. Habis itu karena di situ 0 ya, berarti 0 0 lagi ya.
Berarti di situ ada kita pakai 01, kemudian 0A, 0, 1, 0. Terus habis itu berikutnya A-nya ke 1A1 ya. Berarti kita punya A, 01, 01A, 1 dulu posisinya. 1, kemudian 0, 1, 0, terus terakhir A-nya ke epsilon. Jadi itu palindrom juga. Jadi ini fungsi palindrom atau production rule untuk palindrom, dan Anda bisa membuktikan bahwa 02, 02, 20 itu palindrom. Tapi bahasa yang diterimanya nanti Anda ganti, bukan 01 tapi 02. Next, ini can be generated as follow. Saya tidak perlu lanjutkan. Sekarang yang ini, saya mau bahas contoh soal ini. Ini sudah tadi definisi. Syntax checking yang ini. Bagaimana cara membuat CFG dari ini? Balanced parenthesis. Ini untuk ngecek apa? Untuk ngecek apa? Anda pernah lakukan compile? Pernah. Kemudian kurungnya kurang 1, error enggak? Error. Nah ini makanya ini disebut sebagai pasangan parenthesis. Pasangan parenthesis. Itu dipakai untuk compiler biasanya. Jadi selama Anda belum ngasih kurung yang terakhir, errornya ada di situ. Itu cek parenthesis. Kok bisa? Sekarang kita cek mana cara CFG-nya. Grammarnya aja yang Anda cari, berarti production rule-nya aja yang pakai. Di situ sudah ada di presentasi bentuknya ini. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana membaca ini? Bagaimana membaca ini? S berarti lari kemana? S, habis itu lari kemana? Untuk yang ini loh, string ini. S lari ke ini, parenthesis di sini, itu ditutup oleh parenthesis di akhir. Berarti harus parenthesis, parenthesis. Habis itu lari kemana? Ini kan ada pasangan parenthesis, parenthesis sama parenthesis kan? Berarti lari ke apa namanya? Yang di kasus itu kita punya ini sama S, terus kemudian kurung tutup lah. Sudah. Terus habis itu lari kemana? S-nya yang depan itu larinya ke S yang depan itu larinya adalah ke S parenthesis, S parenthesis. Betul ya? Yang belakang larinya ke yang belakang ini, S yang depan itu jadi S parenthesis, S parenthesis. Kalau yang belakang jadi, kan ini butuh 2 kan? Ini butuh 2 ini ya. Di SS kan? Sudah toh? Anda bisa melanjutkan? Bisa ya? Wih, bisa. Bagus. Bisa loh. Bisa. Tadi yang ngomong bisa salah. Ayo, lanjutkan. Next. Berarti kayak terus habis itu bacanya yang ini, yang depan ini tinggal memperbanyak parentesisnya sejumlah yang ada di sini kan. Yang penting pokoknya berpasangan. Berarti kalau kayak gitu boleh saya tulis sini kurung buka lagi, terus kemudian ini S, kurung tutup kan? Kurung tutup 2 kali. Sedangkan SS di sini nanti apa? S parenthesis, parenthesis S parenthesis. Berikutnya adalah parenthesis S parenthesis. Terus ini kan sudah ada kurung tutup. Oke. Yang ini diganti dengan S yang di sini diganti dengan, kan sudah selesai kan? Ini nanti harus diganti dengan epsilon yang ini. Yang di depannya selesai belum? Kurang berapa? Kurang 1. Berarti kalau kayak gitu tinggal kita ganti aja S lagi, S posisinya sebanyak 3 kali. Habis itu ini diganti epsilon kan? Ya berarti parenthesis parenthesis, ini parenthesis parenthesis parenthesis. Yang belakang sudah selesai. Yang depan belum selesai. Belum. Karena ada S-nya kan? S-nya di epsilon. Sudah. Itu kira-kira caranya. Itu example 2. Ada example yang susah lagi enggak? Oh ini gampang, tadi sudah saya kasih, sudah dikasih soalnya, tadi dijawab sama
Sama siapa tadi? Nanti. Terus habis itu kalau condition if, Anda boleh buka ChatGPT. Bagaimana cara ChatGPT menjawab? Anda tulis ini ditaruh di ChatGPT. Jawabannya apa? Yuk, yang sekarang lagi buka. Aska buka kan? Masukkan, Kak. Habis itu jawab. Yuk, share screen. Jawabannya apa? Nanti paham nggak? Enggak apa-apa. Anda kan itu merupakan salah satu CFL. Jadi itu salah satu CFL. Selain tadi saya bilang ML maupun XML karena HTML itu pada dasarnya adalah XML juga. Gimana, Kak? Oh, belum masuk Zoom tuh, Kak. Enggak kerekam no, Kak, kamu, Kak. Lydia ganti nomor kah? Oh, ya sudah. Ini tadi kebetulan baca nama Lydia di sini, saya jadi oh iya kemarin kalau nggak salah ada live gitu. Kan admin kan bisa tahu kan. Saya dijadikan admin oleh Aska, jadi saya harusnya tidak dijadikan admin oleh Aska. Jadi live itu pada live itu saya nggak tahu. Hasil pengumuman gitu pengumuman sendiri sih. Bisa, Kak? Jawabannya apa? Oke, kamu Kak?